Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tafsir hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Dari Abdullah ibni Ka'ab ibni Malik, dia adalah penuntun Ka'ab dari putra-putranya tatkala ia mengalami kebutaan. Dia berkata, saya mendengar Ka'ab ibni Malik radhiyallahu anhu menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa perang Tabuk. Ka'ab berkata, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Apapun yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali saya ikut berperang di dalamnya, kecuali ketika perang Tabuk. Hanya saja saya juga tertinggal dari perang Badar, dan tidak ada seorang pun dari orang yang tertinggal waktu itu yang dicela. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin keluarnya untuk menghadang karavan Quraisy yang datang dari negeri Syam, hingga kemudian Allah Ta'ala mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa terencana. Dan saya telah hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Aqabah, sewaktu bersumpah setia membela Islam. Dan malam Aqabah saya tidak suka ikut dalam perang Badar, meskipun Badar lebih dikenal orang daripada Baiat Aqabah. Dan cerita saya ketika saya tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Tabuk. Saya tidak merasa lebih kuat, tidak merasa lebih baik daripada keadaan saya ketika saya tertinggal tidak mengikuti perang Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelumnya saya tidak pernah memiliki dua kendaraan hingga saya memilikinya pada masa perang Tabuk itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah tujuannya dan mengisyaratkan yang lainnya hingga pada perang itu. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat panjang menempuh pada pasir yang luas. Terkumpullah saat itu jumlah pasukan yang sangat besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius, yakni perang Tabuk, agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka dalam perang tersebut. Beliau menjelaskan kepada mereka arah yang hendak beliau tuju. Orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, dan mereka tidak didaftar dalam buku induk. Ka'ab berkata, maka jarang orang yang ingin absen dari perang, melainkan dia menduga bahwa itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada peperangan itu ketika buah-buahan sedang masak-masaknya dan pohon-pohon menjadi rindang, maka saya lebih cenderung kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas, dan saya pun segera pulang untuk bersiap-siap untuk mengikuti perang bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah saya pulang, saya tidak melakukan apa-apa. Saya berkata dalam hati, saya bisa untuk itu jika saya mau. Begitulah keinginan terus ada pada diri saya, sementara orang-orang berbenah dengan serius untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa perang Tabuk. Maka pada pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang bersamanya pun berangkat untuk menuju perang Tabuk. Dan saya belum melakukan persiapan apapun untuk mengikuti peperangan tersebut.
Kemudian saya pergi lalu kembali lagi dan tidak lagi melakukan apa-apa untuk mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka pasukan Rasulullah SAW bergerak cepat dan akhirnya saya pun ketinggalan untuk mengikuti pasukan yang menuju Tabuk untuk melakukan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka tersiratlah minat dalam diriku untuk mengejar mereka. Andai saja saya melakukan hal itu, kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka setiap kali saya keluar di tengah orang-orang setelah keberangkatan Rasulullah Muhammad SAW dan pasukan menuju Tabuk untuk melakukan peperangan, saya merasa bersedih hati. Karena saya tidak melihat seorang panutan untukku kecuali orang laki-laki yang tercela karena kemunafikannya, karena kenifakannya. Atau orang-orang laki-laki yang tercela karena nifaknya. Atau orang yang diterima udurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan kaum du'afa yang lemah. Dan Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebut saya hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau berkata sambil duduk di tengah pasukan di Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang dari Bani Salamah berkata, ya Rasulullah, dia ditawan oleh pakaian burdahnya dan melihat kepada kedua sisi tubuhnya. Maka Mu'adz ibni Jabal menghadiknya, sungguh jelek apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengenali apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Maka Rasulullah SAW diam. Tatkala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat di kejauhan seorang laki-laki mengenakan pakaian putih berjalan dalam fata morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu itu Abu Haythamah. Ternyata benar dia Abu Haythamah al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sok kurma ketika dicela orang-orang munafik. Ini adalah sahabat Ka'ab bin Malik yang beliau tidak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW pada kondisinya sedang saat kuat-kuatnya, kondisinya sangat siap. Akan tetapi beliau tidak mengikuti pasukan bersama Rasulullah SAW. Beliau tertinggal dari pasukan dan beliau berada di kota Madinah yang saat itu ternyata hanya ada orang-orang munafik dan orang-orang yang diberi udzur oleh Allah karena dhaifnya, karena tua, karena lemah fisiknya dan lain sebagainya. Adapun Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang kuat, yang seharusnya ikut berangkat untuk berperang, mengikuti pasukan Rasulullah SAW mengikuti Tabuk. Akan tetapi takdir berkata lain, keendangan beliau menyebabkan beliau tertinggal dari perang tersebut. Dan tentu ini adalah salah satu aib yang besar. Dan ini adalah suatu masalah yang serius yang menjadikan beliau tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Ini adalah suatu masalah yang sangat pelik. Tentu adalah sebuah dosa yang besar ketika umat Islam diminta untuk berperang membela Islam oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak mengikutinya. Akan tetapi Ka'ab bin Malik pun bertobat kepada Allah akan dosanya tersebut. Dan akhirnya setelah sekitar 50 hari lamanya tidak ada wahyu. Akhirnya wahyu turun dari Allah bahwasanya Ka'ab bin Malik diberikan ampunan oleh Allah dan diterima tobatnya. Maka sempatasnya lah